Kencengin sabuk pengaman karena ramalan ekonomi ke depan gak begitu cerah. Yes, rencana tarif balas dendam atau resiprokal Amerika yang dikenakan ke lebih dari 180 negara jadi pemicunya. Tarif impor lebih besar ke negara adidaya itu bakal jadi pukulan telak buat aktivitas perdagangan banyak negara dan gak terkecuali Indonesia. Kayak kita udah lihat setelah Trump ngumumin kebijakan tarif balasan, bursa saham di seluruh dunia langsung rontok. Nilai tukar mata uang berbagai negara pun ikutan melemah. Nggak sedikit orang pun yakin kebijakan tarif balas dendam yang diluncurkan Presiden Donald Trump itu merupakan awal mula dari potensi krisis ekonomi global. Jadi sebenarnya gimana sih dampak dari kebijakan tarif resiprokal itu ke perekonomian domestik dan global? Apa yang harus kita siapin buat ngadepin potensi badai ke depan? Jadi kayak yang kita tahu 2 April kemarin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ngumumin tarif resiprokal atau bea masuk balasan ke negara-negara mitra dagang. Lewat aturan itu, Trump ngasih tarif bea masuk yang lebih gede dengan besaran yang beda-beda. Kayak Indonesia nih, yang kena tarif resiprokal sebesar 32%. Ini lebih gede dari tarif yang dikenakan Amerika ke negara tetangga kayak Malaysia, Brunei, Filipina, apalagi Singapura. Tapi tarif yang dikenakan Amerika ke Indonesia ini masih lebih kecil dibanding Thailand, Myanmar, Sri Lanka, sampai Vietnam. Pertanyaannya, ngapain sih Trump ngenain tarif bea masuk baru ini? Jadi kalau kata Trump, tarif resiprokal ini jadi salah satu cara buat ngebalikin masa kejayaan Amerika. Menurut dia, Amerika udah terlalu lama jadi korban pengenaan tarif dagang yang gak adil. Buktinya, defisit neraca dagang AS terus bengkak, bahkan sempat nyampe sekitar 2.200 triliun rupiah di Januari 2025. Trump sih bilangnya boncosnya neraca dagang Amerika karena negara-negara mitra dagangnya mungut tarif impor yang gede. Kayak contohnya, berdasarkan data White House, tarif yang dikenakan Indonesia buat barang impor dari Amerika itu nyampe 64%. Padahal di sisi lain kalau lihat data United Nations Conference on Trade and Development, ada banyak barang Indonesia yang selama ini menikmati tarif rendah buat masuk ke Amerika. Bahkan sebanyak 3.834 produk Indonesia itu tarif masuknya 0%. Makanya Amerika itu lebih banyak impor dari Indonesia ketimbang ekspor ke sini. Nah itu yang ngebuat neraca dagang Amerika sama Indonesia tekor tiap tahunnya. Ini nih yang juga dialamin Amerika sama negara-negara lain. Mulai dari Cina, Uni Eropa, Taiwan, Vietnam, sampai Jepang. Makanya Trump yang emang dikenal dengan kebijakan perang tarif akhirnya nerapin aturan tarif resiprokal yang seharusnya mulai berlaku penuh 9 April kemarin. Tapi Trump akhirnya mutusin buat nunda pelaksanaan tarif balas dendam ini selama 90 hari ke hampir semua negara kecuali Cina. Jadi Amerika cuma ngasih tarif 10% buat semua negara kecuali Cina tadi. Alasannya Trump pengen ngasih waktu buat negara-negara bernegosiasi sama Amerika. Walaupun belum berlaku, tarif balas dendam ini bakal ngasih dampak signifikan kalau nantinya diterapin. Apa dampaknya? Ya daya saing produk-produk yang diimpor ke Amerika bakal turun. Kenapa? Karena harga barangnya bakal jadi lebih mahal. Mungkin lebih mahal dari barang yang diproduksi Amerika sendiri. Akibatnya, permintaan produk Indonesia dari Amerika, khususnya tekstil, alas kaki, sampai furnitur, itu diperkirakan melemah. Padahal komoditas-komoditas itu paling banyak diekspor ke negeri Paman Sam. Komoditas-komoditas itu juga termasuk dari komoditas hasil sektor industri padat karya, yang kayak kita tahu, sektor usaha yang nyerap banyak banget tenaga kerja. Jadi pengusaha tuh udah wanti-wanti, tarif balas dendam Trump ini bakal berdampak ke bisnis sektor padat karya. Efisiensi sampai PHK berpotensi kejadian buat nutupin penurunan omset industri tadi. Gak cuma itu aja, dampak negatif dari tarif balasan AS juga dirasain ke nilai tukar rupiah yang anjlok. Nih, kalau lihat data Bank Indonesia, kurs rupiah bahkan udah anjlok ke level 16.900 per dolarnya. Ini jadi yang terendah sepanjang sejarah Indonesia
bahkan ngalahin zaman krisis moneter tahun 1998. Apa dampaknya kalau rupiah terus anjlok? Ya salah satunya harga barang bakal naik, apalagi barang impor. Nggak cuman barang impor sih sebenarnya, barang dalam negeri pun bisa aja harganya naik. Gara-gara biaya produksi perusahaan naik di tengah pelemahan rupiah. Terus, makin anjloknya nilai tukar rupiah juga bisa aja ngebuat bunga KPR makin mahal. Loh kok bisa sih? Soalnya nilai tukar rupiah yang melemah ini biasanya ngebuat Bank Indonesia perlu ngambil langkah stabilisasi. Caranya, ya naikin suku bunga acuannya. Ya walaupun belum pasti, kalau suku bunga acuan BI naik, suku bunga dasar kredit bank juga ikutan naik. Terus apalagi nih dampaknya? Ya anjloknya bursa saham. Kayak yang kita lihat awal pekan kemarin setelah liburan panjang lebaran, IHSG langsung ambles 9% begitu dibuka. Nggak mengejutkan sih, sebelumnya bursa-bursa saham lain juga kebakaran. Nggak terkecuali bursa Amerika. Jadi itu dia pukulan-pukulan bagi ekonomi kita karena tarif balas dendam Amerika. Banyak kan? Gak maksud nakut-nakutin, tapi emang ini realitasnya. Dan ini dia kenapa peranan pemerintah saat ini jadi kian krusial. Hampir semua kepala negara kecewa sama keputusan Trump buat nerapin kebijakan tarif balas dendam. Tapi respons yang diambil tiap negara ini variatif. Kayak Australia yang milih buat ngejalanin aja, karena kebijakan ini dinilai bakal ngerugiin Amerika sendiri. Terus Prancis yang nyuruh perusahaan-perusahaan asal negaranya buat cabut dari Amerika. Atau ada yang paling keras nih, siapa lagi kalau bukan Cina? Negara adidaya ini milih buat ngasih tarif balesan sampai 84% buat produk dari Amerika. Ya, tapi nggak sedikit juga negara yang milih buat nego sama Trump. Ini juga yang dipilih oleh pemerintah Indonesia. Presiden Prabowo ngaku kalau kebijakan Trump ini bakal ngasih dampak yang berat ke sejumlah sektor industri padat karya. Makanya, dia pun milih buat ngutus Menko Perekonomian Erlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Sugiono buat negosiasi tarif Trump. Dalam upaya negosiasi itu, pemerintah nggak datang dengan tangan kosong. Pemerintah siap ngasih sejumlah pemanis buat pemerintah Amerika. Pertama, naikin impor dari Amerika. Prabowo bilang alasan Amerika ngasih tarif 32% ke Indonesia itu karena Amerika terus boncos dalam perdagangan sama Indonesia. Makanya Prabowo bilang Indonesia bakal beli produk dari Amerika dengan nilai yang sama dengan surplus neraca dagang dengan Amerika, sekitar 17 miliar dolar. Apa aja barang yang diimpor? Ada LPG, BBM, alat-alat teknologi, kedelai, gandum, sampai kapas. Menariknya, terkait impor ini Presiden Prabowo bahkan sempat bilang kalau kuota impor itu dihapus saja. Katanya sih pengusaha luar negeri yang sanggup impor ke Indonesia, ya silakan aja impor ke sini. Agak ngebingungin ya, bukannya kebijakan ini berpotensi ngebuat Indonesia kebanjiran produk luar negeri. Terus gimana dong nasib pengusaha dalam negeri kita? Oke, pemanis lain yang disiapin pemerintah itu insentif perpajakan. Menko Erlangga sempat bilang kalau sebenarnya tarif impor yang dikasih pemerintah buat produk Amerika itu udah kecil. Bahkan buat komoditas kayak gandum dan kacang kedelai itu tarifnya 0%. Tapi pemerintah mempertimbangkan opsi nurunin tarif bea PPN dan PPh sama bea masuk atas barang dari Amerika. Rencananya sih, pemerintah bakal motong tarif PPh pasal 22 impor buat produk barang elektronik. Jadi cuman 0,5%. Jadi pemerintah nih rela buat ngurangin lagi potensi pendapatannya demi ngelunakan hatinya Trump. Biar makin yakinin Trump, pemerintah juga masih nyiapin satu pemanis lagi, yaitu relaksasi aturan kewajiban komponen dalam negeri atau TKDN. Aturan TKDN ini sebenarnya diperketat pelaksanaannya sama pemerintah zaman Presiden Joko Widodo. Bahkan Jokowi sempat loh mecat pejabat tinggi Pertamina gara-gara aturan TKDN. Tapi ya beda presiden, beda pandangan. Prabowo justru bilang aturan TKDN yang ngewajibin perusahaan buat make komponen dalam negeri justru bisa ngebuat Indonesia kalah kompetitif.
Aturan ini juga sebenarnya yang ngebuat Apple sempat nggak bisa masuk iPhone 16 ke Indonesia. Makanya Prabowo minta biar aturan TKDN dibuat lebih realistis, lebih fleksibel lah intinya. Katanya sih biar nggak ngebebanin pelaku industri. Jadi itu dia pemanis-pemanis yang disiapin pemerintah buat nego sama Trump. Ya intinya pemerintah pengen nambah dan mempermudah impor barang dari Amerika. Jadi sejalan tuh sama kemauan Trump supaya Amerika nggak terus-terusan rugi dalam perdagangan internasional. Tapi berbagai pemanis buat Amerika tadi justru bisa jadi pil pahit buat industri dalam negeri. Gimana enggak? Rencana pemerintah buat hapus kuota impor dan relaksasi aturan TKDN itu bisa micu banjir impor. Lagi-lagi ngebuat industri dalam negeri lemah. Kalau gitu, apa dong yang harus kita lakuin? Oke, jadi intinya kebijakan Amerika yang lebih protektif ini ngebuat Indonesia masuk di posisi yang gak nguntungin. Ya kalau nggak mau nego, bakal kena tarif gede dari Amerika. Tapi kalau mau nego, industri dalam negeri yang berpotensi jadi korbannya. Makanya di awal banget gue bilang, kencengin sabuk pengaman kalian, para pemimpin negara sepakat sistem ekonomi global mulai memasuki fase baru yang memicu ketidakpastian. Terus, kita bisa apa? Oke, pertama jangan boros. Dengan nggak menentunya ekonomi ke depan, tentunya peranan dana darurat jadi makin krusial. Tahan dulu deh belanja-belanja yang sifatnya sekunder, apalagi tersier. Mending fokus belanja kebutuhan dasar dan bayar utang-utang yang udah kita punya. Nah, sisanya dipakai tuh buat gemukin lagi tabungan. Kalau emang mau belanja, mending belanja investasi aja. Kalau kata ekonom Celios, Bima Yudhistira, masyarakat bisa investasi di instrumen saham. Kalau pasar lagi terkoreksi dalam, karena biasanya harga saham itu ada di bawah harga wajarnya. Tapi ingat, saham ini kan instrumen investasi risiko tinggi. Jadi tetap riset dulu ya, saham apa yang mau dibeli. Terus, kalau emang punya keahlian, nggak ada salahnya sih buat nyoba nyari-nyari side hustle. Kayak misalnya, punya keahlian nulis nih. Bisa lah coba jadi content writer freelance. Karena udah banyak juga kan platform yang nyediain offer kerjaan freelance gitu. Tapi ya semua saran tadi mungkin kedengarannya bakal susah dijalanin buat sebagian orang. Gimana ya, kayak yang sebelumnya dibahas di episode Philonomics, kondisi daya beli masyarakat sekarang sebenarnya udah nggak baik-baik aja. Makanya di sini nih krusialnya peran pemerintah. Di tengah kondisi ekonomi yang gak menentu ini, sejumlah ekonom menilai pemerintah perlu ngasih insentif ke masyarakat. Kayak misalnya nih, nerapin lagi insentif diskon tarif listrik. Tujuannya apa? Ngejaga daya beli masyarakat. Walaupun ini kayaknya agak sulit dijalanin ya, karena anggaran pemerintah aja udah defisit dari awal tahun. Nah, karena menjaga daya beli lewat insentif ini agak susah direalisasikan karena anggaran terbatas, pemerintah harus bisa ngejaga iklim bisnis dalam negeri. Dengan berbagai upaya relaksasi impor, jangan sampai malah industri di dalam negeri yang jadi korbannya. Ujung-ujungnya industri dalam negeri keok, terus PHK lagi. Makanya, di tengah rencana buat ngapus kuota impor, pemerintah perlu buat regulasi yang jelas. Sejumlah pihak menilai pemerintah harus nentuin komoditas apa yang emang bisa nggak dibatesin masuknya ke Indonesia. Jadi bisa tetap ngejaga iklim persaingan bisnis yang sehat. Oke, jadi intinya upaya pemerintah buat negosiasi sama Amerika emang diapresiasi sama sejumlah tokoh. Karena bisa meminimalisasi dampak ketidakpastian global. Tapi jangan sampai pemerintah malah ngorbanin kepentingan dalam negeri buat kepentingan pihak lain. Gimana kalau menurut sahabat Kompas.com? Jalan yang diambil pemerintah udah tepat belum sih?